Baiklah adik-adik, di sini Bapak akan menjelaskan tentang doktrin manusia atau antropologi. Kata antropologi dari kata Yunani atau anthropos, yang berarti manusia dan logos, yang berarti kata atau pembicaraan. Jadi antropologi di sini adalah pembicaraan tentang manusia. Istilah antropologi dapat disebut juga sebagai studi tentang manusia dari sudut pandang Alkitab, atau dapat ditujukan pada studi tentang manusia dalam lingkungan kulturalnya. Baiklah, kita masuk ke bagian A, yaitu asal-asal manusia. Di dalam agama Hindu, umpamanya dalam masa siwa, diajarkan bahwa manusia baik secara lahiriah maupun batiniah mengalir keluar dari siwa yang identik dengan Brahma. Jadi karena tanpa Brahman ini mengalirkan berusaha, yaitu asas rohani dan prakti, yaitu asas bendani. Gabungan kedua asas ini mengalirkan keluar budi, dari budi keluar ahangkara, yaitu asas kesadaran perangan dan ahangkara. Keluarlah manas, yaitu yang menguasai segala pengamatan. Dari manas keluarlah dua asas, yaitu asas bunedriyat, yaitu kelima indera atau indera untuk mendapatkan pengetahuan, yaitu yang menguasai segala pengamatan. Dari manas keluarlah dua asas. Asas pertama yaitu bunedriva, yaitu kelima indera atau indera untuk mendapatkan pengetahuan. Dan lima tan mantra, yaitu anasir yang halus. Demikianlah manusia mengalir keluar daripada Tuhan yang pada hakikatnya adalah Tuhan sendiri. Di dalam agama Islam dengan tegas mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Allah. Manusia berada karena diciptakan oleh Tuhan Allah. Manusia bukan Allah, bukan keturunan Allah, melainkan makhluk yang harus menghambakan diri kepada Allah. Agama Buddha tidak mengakui adanya jiwa, akan tetapi hal itu sebenarnya hanyalah khayalan semata-mata. Sebab segala sesuatu adalah anatta atau anatman, bukan pribadi. Yang kita anggap pribadi adalah suatu kelompok nama dan rupa. Artinya di sini yaitu suatu kelompok sebutan dan bentuk. Kelompok unsur batiniah dan lahiriah yang dapat dibedakan dalam 5 skala atau pengumpulan, yaitu berupa apa yang tampak, yang meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tubuh, wedana, dan perasaan, yaitu perasaan yang menyenangkan dan yang tidak yang menyenangkan. Seminar atau pengamatan yang dengan inderanya masuk ke dalam kesadaran samskara, yaitu suatu kelompok-kelompok unsur yang kompleks atau ruwet, di mana kehendak termasuk dalamnya dan bidana atau kesadaran. Oleh karena itu, maka kesadaran pribadi atau kesadaran aku yang ada pada manusia sebenarnya adalah suatu kesadaran yang disisipkan oleh manusia itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua pandangan. Pertama, orang Kristen berpendapat asal-usul manusia dan penciptaan dari Allah, atau semacam penciptaan yang berkembang. Yang kedua, ada orang non-Kristen yang pada umumnya berpegang pada evolusi ateistik atau humanistik yang menekankan materi yang menyatakan bahwa Allah yang memulai proses itu dan ia melakukannya proses evolusi. Salah satu bahaya pandangan ini, kalau manusia dan materi, manusia tidak memerlukan Tuhan, tetapi materi. Kata evolusi itu ialah berubah dari berbagai arah. Dalam abad ini terjadi evolusi di bidang komunikasi. Namun bila kata evolusi ini dipakai dengan asal mula, maka kata tersebut lebih dari sekedar bermakna perubahan atau perkembangan. Teori evolusi dimulai dari teori Charles Darwin. Dalam teori evolusi dikatakan
juta tahun yang lalu, zat kimiawi yang terdapat dalam laut digerakkan oleh sinar matahari, surya, dan tenaga kosmis. Kemudian zat tunggal atau lebih kemudian berkembang melalui suatu perubahan penting dan seleksi alamiah sehingga menjadi tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Baiklah, sampai di sini aja yang Bapak bisa sampaikan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada hari ini kami telah selesai belajar teori dan kami perintah agar kami dapat menerima belajar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di doamu kita sampai sekarang. Ini ada materi yang Bapak saya ajarkan. Semoga anak-anak dapat menerimanya dengan baik. Terima kasih. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Shalom untuk anak-anak semua. Sebelum kita memperkenalkan diri, sebelumnya sudah dijelaskan oleh dari Bapak Joni Mandelang yang tentang asal mula manusia. Di sini saya akan menjelaskan semua tentang diri, tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Miss Lydia Elvira Sombing. Jadi anak-anak semua bisa nanti panggil saya Miss Lydia. Oke, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Dalam doa, kita mengucap syukur Tuhan atas segala permintaanmu, dengan dapat informasi berkaitan dengan muslim kita, Allah berkatilah kami semua Tuhan, dan anak ini di sini kita melakukan proses pembelajaran dan konsultasi setiap ayat yang kita dalam dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip evolusi bersandar pada. Adapun prinsip-prinsip evolusi itu yang ada 3, yaitu yang pertama, planet-planet dan bintang-bintang itu berasal dari ledakan proton dan neutron. Yang kedua, kehidupan dimulai semata-mata melalui kesempatan satu sel tunggal. Yang ketiga yaitu sesudah dimulai melalui kesempatan, semua organisme berkembang dari yang pertama, sederhana, dan bertahap. Perkembangan ini kemudian menghasilkan manusia. Kita lanjut lagi. Evolusi teistik menjelaskan asal mula manusia dan kehidupan terlepas dari alam. Asal mula kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan semua dijelaskan terpisah dari proses supranatural. Evolusi teistik adalah pengajaran bahwa tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia berevolusi dari bentuk yang lebih rendah dan proses itu disupervisi oleh alam. Tapi teori ini ditolak baik oleh penganut evolusi yang ketat dan orang-orang yang alkitabiah. Jadi sampai sini anak-anak sudah paham ya apa itu dari evolusi teistik. Oke, kita lanjut lagi. Lebih jauh lagi, pendapat bahwa umat manusia berasal dari nenek moyang yang bukan manusia tidak dapat diselaraskan dengan pernyataan eksplisit tentang penciptaan manusia. Itu terdapat dari kitab Kejadian 2 ayat 7. Kita lanjut lagi, pandangan Alkitab dan Kristen. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Itu terdapat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Coba kita buka Alkitabnya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kita lanjut lagi. Arti gambar dan rupa di sini terdapat dalam bahasa Ibrani, yaitu adalah seren, yang berarti gambar yang dihias, suatu bentuk dan figur yang representatif. Dalam Perjanjian Baru, kata-kata yang mirip untuk itu adalah eikon dan homoiosis. Para bapak gereja
yang berbahasa Greka dan Latin membedakan antara gambar dan rupa. Gambar mengacu pada kejasmanian, sedangkan rupa mengacu pada bagian etika dan gambar alam. Irenaeus menafsirkan gambar adalah akal dan kemerdekaan manusia, sedangkan rupa adalah karunia untuk bergaul dengan Allah yang hilang pada waktu kejatuhan manusia. Oke, jadi sampai di sini paham ya anak-anak pandangan akidah dan Kristen menurut manusia itu. Selanjutnya bagian materi dari manusia. Pertama itu ada struktur tubuh. Kitab suci membedakan materi dan non materi. Materi itu tubuh dan non materi itu jiwa dan atau roh. Itu terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 1, Kejadian 2 ayat 7, menunjukkan bahwa tubuh manusia telah dibentuk dari debu tanah. Itu yang pertama, tubuh adalah penjara jiwa. Jiwa adalah non materi dan baik. Tubuh adalah materi dan jahat. Oleh karena itu tubuh tidak dihargai. Yang kedua, tubuh adalah satu-satunya bagian dari manusia yang paling penting. Tuhan Yesus mengatakan ketidakabsahan pandangan itu, sebab Kristus berbicara tentang nilai dan jiwa terpisah dari tubuh. Tubuh adalah partner ya dari jiwa. Selanjutnya tubuh adalah alat untuk mempermuliakan Allah. Karena tubuh adalah bait Allah. Itu terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Miss akan buka dulu ya. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuh harus dipersembahkan pada Allah, supaya Kristus dimuliakan dalam tubuh. Itu terdapat dalam Filipi 1 ayat 20. Dan pada akhirnya orang-orang percaya akan diberi upah atas apa yang dilakukan oleh tubuh. Itu terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip evolusi, ada tentang pandangan Alkitab dan Kristen, manusia memiliki pandangan Kristen, tubuh, jiwa. Mungkin sampai situ sampai jelaskan. Semoga anak-anak semua sudah paham ya. Baiklah, sebelum kita berdoa dulu ya. Baiklah, kita mari bersatu dalam doa. Kembali ucap syukur ya Bapak atas segala penyertaanmu. Engkau masih menunjukkan kami kepada saat ini. Bapak, terima kasih Tuhan pada saat ini Tuhan telah selesai melaksanakan proses pembelajaran. Biarlah ya Tuhan kami semua dapat mengerti apa yang telah dijelaskan. Berkatilah kami Tuhan dan berkatilah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, Miss akhiri sampai hari ini. Kita lanjut ke pertemuan minggu depan. Terima kasih dan shalom. Dadah. Baiklah, shalom anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa yang dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan di mana Engkau masih memberkati kami pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai pelajaran kami dan mengajar Tuhan, dan kami akan memulai pelajaran kami dan Engkau memberkati kami Tuhan. Hapus semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Berkatilah kami Tuhan. Setiap langkah kami terpuji mengenalmu hari ini sampai selamanya. Amin. Oke, baiklah anak-anak. Minggu kemarin Miss Lydia sudah menjelaskan tentang prinsip-prinsip evolusi dan bagian materi dari manusia. Nah,
Di sini Miss akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang bagian non material dari manusia. Sebelum Miss melanjutkannya, Miss akan perkenalkan diri. Nama Miss adalah Miss Naomi Diasima Simbolon. Kalian bisa panggil Miss dengan Miss Naomi. Oke. Pelajaran berikutnya adalah bagian non materi atau bagian non materi dari manusia. Alkitab menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Nah, di sini Miss mau nanya, apakah gambar Allah ada dalam diri manusia? Ya, tentu ada, tetapi gambar Allah dalam manusia tidak berupa fisikal, tidak berupa fisikal atau tidak berupa fisik, tidak dapat kita lihat karena Allah adalah roh dan roh tidak memilih itu. Oke, kita lihat judul yang pertama atau judul yang berikutnya adalah personalitas. Manusia memiliki kesadaran diri sendiri dan menentukan diri sendiri yang memampukan untuk membuat pilihan, mengangkat dia di atas binatang, di atas dunia binatang. Personalitas menyatakan kemampuan manusia untuk berkuasa atas dunia ini, Jadi manusia diciptakan untuk berkuasa atas dunia, atas binatang, tumbuhan, dan hewan-hewan yang meratap ataupun hewan-hewan yang ada di udara, di dalam air. Dan manusia juga diciptakan bertujuan untuk mengolah bumi atau mengolah dan menjaga bumi atau ciptaan Tuhan. Nah, berikutnya keberadaan spiritual. Allah adalah roh. Jiwa manusia adalah suatu roh. Atribut suatu roh adalah penalaran, hati nurani, dan pendekatan. Dan kehendak. Manusia termasuk pada kategori keberadaan seperti Allah, karena ia juga mampu berkomunikasi dengan penciptanya. Itu adalah suatu keharusan kondisi dan kapasitas kita sebagai manusia untuk mengenal Allah. Karena itu merupakan fondasi dari natural religius atau kepercayaan kita. Nah, berikutnya adalah natural moral. Manusia yang diciptakan dalam kebenaran original menunjukkan pengetahuan dan kebenaran dan juga kekudusan. Kebenaran dan kekudusan original itu akan hilang pada waktu kejatuhan manusia ke dalam dosa, tetapi akan dipulihkan jika manusia tinggal di dalam Kristus. Yang berikutnya adalah
tentang komposisi dari bagian non-material manusia. Nah, di sini anak-anak ibu menanya, jiwa dan roh apakah jiwa dan roh itu berbeda? Atau apakah itu jiwa dan roh itu sama? Nah, pada umumnya Gereja Timur percaya bahwa manusia adalah trikotomi, yaitu ajaran yang menyatakan bahwa manusia terdiri dari tiga bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Sedangkan Gereja Barat mempercayai bahwa manusia adalah dikotomi, di mana dikotomi ini dalam kata Yunani yaitu dicaimatia dua dan topmo yang artinya memotong. Jadi dikotomi mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari dua bagian, yaitu tubuh dan jiwa. Di pandangan dikotomi ini ditegaskan dalam Kejadian 2 ayat 7, di mana Kejadian 2 ayat 7 ini menyatakan Allah membentuk manusia dari debu tanah, lalu ia menapaskan kehidupan kepadanya dan ia menjadi makhluk yang hidup. Nah, mari kita sama-sama buka Kejadian 2, Alkitab kita dari kitab Kejadian 2 ayat 20. Kejadian 2 ayat 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, dalam pandangan dikotomi mengatakan kata-kata roh dan jiwa dapat digunakan secara bergantian. Nah, pandangan berikutnya adalah pandangan dari trikotomi. Trikotomi dalam kata Yunani adalah tricha, di mana artinya adalah tiga, dan topno adalah memotong. Dalam pandangan trikotomi, manusia terdiri dari tiga bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Di mana trikotomi menjelaskan bahwa tubuh dilihat sebagai kesadaran diri dan roh sebagai kesadaran dari Allah. Sedangkan jiwa dilihat sebagai kuasa yang lebih rendah dari roh, karena roh memiliki kuasa yang tinggi dan roh juga memiliki penalaran hati nurani dan kehendak. Nah, selanjutnya adalah pandangan dari multi segi. Meskipun jiwa dan roh merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjabarkan natur manusia non-materi, ada sejumlah tambahan istilah yang menjabarkan natur non-fisikal manusia. Adapun istilah yang menjabarkan non-materi manusia, yaitu yang pertama adalah hati. Hati menjabarkan
intelektual. Demikian pun bagian dari kehendak manusia. Dapat kita baca Alkitab kita dalam Matius, dalam Ibrani 4 ayat 7. Mari sama-sama kita buka anak-anak kita Alkitab kita dalam kitab Ibrani 4 ayat 7. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantara Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suara, janganlah keraskan hati. Nah, istilah yang kedua adalah hati nurani. Allah telah menempatkan hati nurani pada manusia sebagai saksi. Namun, hati nurani dapat ditipu dan dapat membuat orang tidak dapat dipercaya, atau hati nurani dapat ditipu dan tidak dapat dipercaya. Tetapi hati nurani dapat meyakinkan orang tidak percaya. Yang tertulis dapat kita lihat pada kitab Roma 2 ayat 15. Mari sama-sama anak-anak kita baca kitab Roma 2 ayat 15. Kitab Roma 2 ayat 15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat adalah tertulis di dalam hati mereka, dan suatu hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, istilah yang ketiga adalah akal budi. Orang tidak percaya telah tercemar, dibutakan oleh setan. Tetapi dalam diri orang percaya ada pembaruan akal budi yang memampukan mereka mengasihi Allah. Dapat kita baca di kitab Matius 22 ayat 37. Mari anak-anak sama-sama kita membuka kitab Matius. Kitab Matius 22 ayat 37. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Nah, istilah yang terakhir adalah, atau istilah yang keempat adalah kehendak. Orang tidak percaya hanya memiliki satu kehendak saja, yaitu kehendak keinginan daging. Apa yang didiktekan atau apa yang diinginkan daging, itulah kehendak. Orang tidak percaya kepada Allah. Sedangkan orang percaya memiliki kemampuan untuk merindukan atau melakukan kehendak Allah, untuk memampukan atau melakukan kehendak Allah. Nah, pada waktu pertobatan, orang percaya diberikan natur yang memampukan ia mencintai Allah dengan segenap hati, akal budi, dan kehendak. Nah, sekian anak-anak materi kita pada hari ini. Sebelum kita
kembali ke tempat kita masing-masing, atau sebelum kita pulang, kita akan menutup pembelajaran hari ini dengan doa. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Engkau masih memberkati kami pada hari ini. Tuhan, telah selesai pelajaran kami pada hari ini ya Tuhan, kiranya Engkau menjadikan pelajaran itu sebagai tongkat pelita bagi hidup kami, dan kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti tentang hal yang telah disampaikan ya Tuhan. Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa, kiranya Engkau menghapuskan segala dosa kami. Terpuji terima nama-Mu hari ini kekal sampai lamanya. Oke, selamat siang anak-anak, dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.